Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk kita menunaikan hak-hak diri kita, yang dimana diri kita butuh ilmu. Karena jika diri kita tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka diri kita akan condong diisi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita, teladan umat manusia. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, hal itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang berdampak akan kita diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum-hukum berkaitan dengan makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf. Sebagaimana yang telah Ustadz jelaskan pada minggu lalu, ya, berkaitan dengan makharijul huruf, ya. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang al-jawf, kemudian al-haq. Apa itu al-jawf? Al-jawf yakni rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sedangkan al-halq yaitu tenggorokan. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan belajar mengenai al-lisan atau lidah, ya. Minggu sebelumnya kita juga sudah mempelajari al-lisan, ya, yaitu huruf qaf, kaf, jim, sya dan huruf ya. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, berkaitan dengan huruf-huruf yang ada di lisan.
Kita akan ulangi ya pelajaran kita minggu lalu sekilas. Al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya, ini merupakan tempat keluarnya huruf mad. Ada alif, waw sukun dan ya sukun, ya. Kemudian al-haq, tenggorokan, itu ada 6 huruf. Di tenggorokan paling bawah atau adna al-haq itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah atau wasatu al-haq ada ain dan huruf ha. Kemudian tenggorokan bagian atas atau aqsa al-haq ada ghain dan huruf kha. Kemudian al-lisan yang pertama, ya, kita mempelajari huruf qaf. Di mana letak huruf qaf? Itu pangkal lidah paling belakang, ya, pada posisi menempel langit-langit yang lunak. Kalau antum tempelkan pangkal lidah antum, pasti ada langit-langit yang hampir mengenai tenggorokan, ya, hampir mengenai tenggorokan. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf sedikit lebih maju daripada huruf qaf, ya. Dia di antara tulang atas, ya, dan langit-langit yang lunak. Langit-langit yang lunak. Jadi sedikit maju ke depan setelah qaf. Maka di pertengahanlah dia huruf kaf ini. Kemudian yang kita pelajari minggu lalu itu ada huruf jim, ya, sya dan ya. Ketiganya ini terletak pada lidah bagian tengah, pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu jim, sya dan ya. Sekali lagi Ustaz katakan jim, sya dan ya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada huruf yang keenam, yaitu huruf dot, ya, do. Coba anak-anak Ustaz dilafazkan di rumah. Do, 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 ya. Huruf dot ini terletak di salah satu tepi lidah atau keduanya pada posisi gigi geraham atas, ya, pada posisi gigi geraham atas. Jadi tepi lidah antum mengenai gigi geraham atas, ya. Kemudian ujung lidahnya menuju ke gusi atas, ya. Bisa antum lihat di layar antum ada foto, ya, yang menunjukkan bahwasannya ini titik-titik bagian gusi, ya. Untuk atas ini gerahamnya. Ini gerahamnya. Maka antum tepi lidah antum harus antum tempelkan di geraham atas antum, kemudian ujung lidahnya menuju ke huruf dot, ya. Dan dia harus antum tekan, ya. Antum tekan. Jadi diucapkan do. Ayo, mana Ustaz? Disebutkan do. Sekali lagi anak-anak Ustaz. Do. Nah, berkaitan dengan huruf dot ini, ya, dia dinamakan dot, ya, bukan do, ya. Namanya dot. Tapi kalau kita dalam menyebutkannya sini do, kita fathahkan saja, ya. Kalau dia kasrah jadi di, ya, di. Kalau dia dhammah jadi du. Taib anak-anak Ustaz. Itulah huruf dot. Kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf lam. Huruf lam, ya, ini kita bisa lihat pengertiannya adalah ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping dan dua gigi seri, yaitu huruf lam, ya. Huruf lam ini sangat gampang, ya. Sangat gampang sekali anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Tinggal tempelkan ujung dua tepi lidah antum pada akhir ujung lidah, ya.
menempel pada gusi dari gigi-gigi atas ya, itu menempel semuanya. Jadi bukan hanya sedikit ujung lidah saja menempel, tapi ke tepinya juga ya, ke tepi lidahnya juga. Seperti itu. Coba sebutkan la, li, lu, la, li, lu. Ya, Nana Ustaz, sekali lagi ya, kita sukunkan. Al, il, ya, sambil antum ucapkan di rumah ya. Ul, al, il, ul. Taib, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya yaitu huruf nun. Ya, huruf nun. Harfun nun itu ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas, di bawah sedikit setelah huruf lam. Nah, jadi di bawah sedikit setelah huruf lam tadi yang kita sebut. Tetap dia posisinya ujung lidah ya mengenai gusi dua gigi seri atas, di bawah sedikit setelah lam. Itu ada huruf nun ya. Ayo kita ucapkan na, ni, nu, na, ni, nu. Kalau dia dhammah mulutnya agak dimonyong ya anak Ustaz. Kalau dia kasroh dagunya turun ya. Kalau na biasa aja mulutnya, jangan dilebih-lebihkan. Ayo anak Ustaz. Na, ni, nu. Kita sukunkan ya. An, in, un. Taib. Kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Ro terbagi dua ya, bisa ro tebal, bisa ro tipis ya. Sekali lagi Ustaz katakan, ada ro tebal, ada ro tipis ya. Di mana letak huruf ro? Letak huruf ro itu awal punggung ujung lidah. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas, yaitu ada huruf ro. Taib, ro tebal ya. Lidah kita agak sedikit menekuk, agak sedikit menekuk ya. Punggung lidah kita agak sedikit menekuk. Sedangkan ro tipis dia biasa aja, tidak menekuk. Jadi bacanya ro. Kalau tipis jadi ri ya, dagunya agak turun ya. Ro agak menekuk punggung ujung lidahnya. Kemudian ri ya, tipis dengan ditandai dagu kita turun. Kemudian huruf selanjutnya huruf to. To, dal dan ta. To, dal dan ta. Ketiga huruf ini ya sama makharijul hurufnya. Ya, ketiganya terletak pada punggung ujung lidah.
Sekali lagi Ustaz katakan, punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Ya. Punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Di dalamnya terdapat huruf to, dal, dan ta. Gampang sekali anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi huruf nun dan lam ujung lidah ya kan, dan ujung 2 tepi lidah. Sedangkan huruf to ini punggung ujung lidah, jadi agak mundur dia ke belakang. To. Ayo anak-anak Ustaz sebutkan to. Ti. Sekali lagi. Ti. Tu. Kemudian kita sukunkan ya. Jadi ato ya. Ato. Ito. Uto. Taib. Kemudian huruf dal. Da. Diikutin ya di rumah. Di. Du. Ada. Ida. Uda. Taib. Kemudian huruf ta. Ta. Ti. Tu. At. It. Ud. Ya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ro ya, belum Ustaz contohi tadi ya. Oke. Ro. Ayo anak Ustaz. Ru. Kalau tipis dia kasroh ya. Ri. Nah. Sekali lagi kita contohi ya. Ro. Ru. Ri. Ya, ri dagunya turun. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita lanjutkan makharijul huruf selanjutnya yaitu huruf shad, zai dan sin. Nah, ketiganya ini posisinya sama ya. Yaitu ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Ya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, coba letakkan ujung lidah antum pada posisi 2 gigi seri bawah. Letakkan. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Baik, kita langsung contoh ya. Letakkan ujung lidahnya seperti yang antum lihat pada gambar ya. Ini mengenai 2 gigi seri bawah. Seri bawah tahu ya, gigi seri gigi yang ada di depan itu, yang kalau antum senyum nampak gitu giginya. Kalau orang bilang gigi kelinci ya, yang di depan kita itu. Nah, maka di bawahnya ya. Ayo ucapkan so. Sekali lagi so, harus benar-benar tipis ya. Harus benar-benar tipis pengucapannya. Karena huruf shad ini ya dia memiliki sifat. Memiliki sifat di mana sifatnya itu sofir namanya. Apa itu sofir? Tajamnya suara. Karena suara tersebut keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Itu ada huruf shad, ada huruf zai, ada huruf sin ya. Sama ketiga-tiganya ini ya. Ayo so, su, si. Sekali lagi anak Ustaz, contohkan di rumah. So, su, si. Kemudian huruf zai ya. Za, zi,
zu. Kemudian ada huruf sin, sa, si, su. Ya, benar-benar tipis. Kenapa dia dinamakan shad? Kenapa dia dinamakan zai? Kenapa dia sin? Yaitu nama aslinya. Ketika dia ada harokatnya, ya, maka dia berubah, ya, maka dia berubah sesuai dengan harokatnya. Taib, kita sukunkan as, us, is. Nah, sebutkan anak Ustaz yang di rumah. Kemudian zai, az, iz, uz, dan huruf sin, ya, as, us, is. Taib, kita masuk ke huruf selanjutnya, dan ini yang terakhir, ya, berkaitan dengan huruf-huruf al-lisan atau lidah. Ada huruf dha, za, dan tha. Nah, ketiganya ini sama tempat keluar hurufnya, ya, atau makharijul hurufnya sama, ya. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas, ya. Punggung ujung lidah. Berarti ujung lidah agak sedikit mundur dari ujung lidah. Ada huruf dha, ada huruf za, ada huruf tha. Taib, kita mulai dari huruf dha. Ayo, dha. Rasakan udara dari dalam keluar, ya, dari ujung lidah antum. Ayo, dha. Contohnya anak Ustaz di rumah praktekkan. Dhi, dhu. Langsung kita sukunkan. Al, il, ul. Kemudian huruf za, ya, ini sama, ya, tapi versi agak tipisnya, ya, tapi huruf yang tadi huruf za tebal, yang ini za agak tipis, ya. Ayo anak Ustaz, za, zi, zu, az, il, uz. Ya, sekali lagi, za, zi, zu, az, iz, uz. Taib, kemudian huruf tha, tha, ya, ini berbeda, ya. Tha, berbedanya apa? Tidak ada desiran suara seperti gitu, ya. Biasa aja dia. Tha, thu, thi. Sekali lagi anak Ustaz, tha, thu, thi, ya. Tha, thu, thi. Baik, barangkali anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat Ustaz sampaikan kepada antum semua, ya, berkaitan dengan al-lisan, ya, atau lidah. Ada 10 bagian pada makhraj ini. Ada qaf, kaf, ya, jim, shin, dan ya, yang dinamakan huruf-huruf bagian tengah. Ada huruf dhad, ya, ada huruf lam, ada huruf nun, ada huruf ra, ada huruf ta, dal, dan ta, yang dimana ketiganya ini sama kayak jim, shin, dan ya. Ya, mereka ini berada pada makharijul huruf yang satu. Kemudian ada huruf shad, zai, dan sin, ya, satu tempat keluarnya. Ada huruf dha, za, dan tha, satu juga tempat keluarnya. Itu saja barangkali dari Ustadz. Mudah-mudahan antum semua dapat memahaminya.
Dan jangan lupa ya, kita belajar tajwid ini yang penting praktek. Maka antum harus banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah. Kalau antum tidak praktekkan di rumah, ya itu sama saja ya, kita belajar teorinya tapi antum tidak praktekkan, sama juga nol besar. Makanya itu dari Jumat kita praktek membaca Al-Quran, tatbik, biar antum bisa membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan bacaan yang benar. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sininya. Ya, semoga Allah mengampuni apa yang terjadi pada kesalahan yang Ustaz perbuat. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.